Kebios basah kayak orang disiram air. Ya Pak, kebios basah itu berarti serangan jantung. Ketika suaminya serangan jantung Pak, ya itu trainer kita terbaik ya di TT15. Dia cerita, saya saat 30 tahun perawat di rumah sakit, biasa serangan jantung tekan apa? Tekan dada. Ya, ini suaminya serangan jantung, dia kan tekan dada, dia tetap punggung. Ya, ingat bagian tahun 2012, ingat bagian saya 2012. Waktu suami serangan jantung, dia tidak tekan dada tapi tetap punggung. Selamat ya. Langsung keringatnya berhenti Pak. Selesai. Subhanallah. Sedasar itu Pak tetap punggung. Ya diterapkan oleh teman-teman di Batam. Ini Pak Nanang Tarsono. Ini Ustadz panitia kurban. Ya kecapean mungkin dia kan kelelahan. Serangan jantung Pak. Terkulai tidak berdaya. Cepat-cepat ditonton oleh Pak Nanang. Berapa menit Pak Nanang? 15 menit Ustaz. Lama sekali saya bilang. Harus dalam hitungan detik selesai saya bilang. Ya kan berpelatihan dasar Ustaz, belum masuk emergency. Oh pantas. 15 menit Pak, kira-kira saja dia kan. Oh ini kali. Tapi selamat juga dengan izin Allah. Kita lihat gambar berikutnya. Selamat Pak ternyata. Allah selamatkan. Serangan jantung dalam kondisi emergency yang nonton kalau pelatihan dasar belum pendalaman selamat subhanallah, bukan tekan dada ternyata totok punggung. Tapi kita diserang sama dokter jantung, betul tidak? Itu emergency, coba bawa UGD, betul tidak Pak? Betul tidak Pak? Masih diserang Pak sama dokter jantung. Itu SOP-nya bawa UGD, bawa ICU, betul tidak Pak? Cepat lakukan pertolongan, betul tidak Pak? Cepat lakukan itu. Ternyata Pak, potong punggung lebih efektif dibanding tindakan di ruang ICU. Jadi Bapak nggak panik lagi. Contoh di Makassar, lagi main bulu tangkis, PP Unhas sama PP Pinrang. PP Unhas ada dosen, betul tidak? Dosennya ada dokter jantung, profesor ahli jantung. Lagi main bulu tangkis, tersungkur serangan jantung lawannya Pak. Kira-kira apa tindakan mereka? Ditelentangkan, tekan dada, nggak sembuh Pak, nggak tertolong, makin mendelik matanya Pak, terbelalak. Takdir Allah ada terapis totok punggung di situ. Apa kata terapis totok punggung? Minggir semua. Subhanallah, diusir dokternya Pak. Minggir semua. Ya Bapak berani usir dokter, saya bilang. Berani Ustaz, emergency. Saya yakin saya benar. Itu dia bilang sama saya Pak. Cepat-cepat Ustaz, saya totok punggungnya, langsung beri ke sebelah kiri, saya tekan langsung dalam hitungan detik tersadar dan tolong dia dengan izin Allah. Dalam hitungan detik Pak, bukan menit. Tersadar, tertolong aja. Lalu kita pinggir ke lapangan, kita tetap di pinggir lapangan. Beliau tanya, apa yang menyelamatkan Bapak? Apa yang menyelamatkan Bapak tadi? Bukan tekanan di dada, dorongan dari belakang. Sebenarnya itu Pak. Langsung di hadapan dokter jantung, profesor ahli jantung. Langsung di hadapan mata mereka Pak. Kira-kira besok serangan jantung, mau nggak mereka mengganti metode tekan dada jadi totok punggung? Demi nyawa Pak, bukan demi saya Pak, demi nyawa. Mau nggak mereka mengganti kurikulum kedokteran? Ya, serangan jantung FKUI totok punggung saya. Diganti Pak, mau nggak kira-kira Pak? Tidak bisa Pak, kita dibilang overclaim karena kita mengklaim yang tidak sesuai dengan SOP mereka, betul tidak? Kita dibilang overclaim, mengklaim yang tidak sesuai dengan SOP mereka. Yang seharusnya SOP mereka yang dirubah, betul tidak? Ya kan? Harusnya SOP-nya dirubah. Ini nggak bisa tekan dada dengan totok punggung lebih efektif, lebih cepat. Silakan di reset, biar adil, betul tidak? Di reset biar adil. Ya kamu serang jantung misalkan. Enggak lah, kalau serang jantung. Bapak yang sakit jantung misalkan kan. Oke, sesak Pak, coba tekan dada. Apa efeknya terhadap pernapasan Bapak? Makin sesak tahu. Coba tetap dulu. Itu Pak, dibuktikan sama pasien saya. Ya Allah, demi Allah, Ustaz, totok punggung manfaat banget Ustaz buat saya. Apa kasus ini masalah itu? Saya serangan jantung Ustaz, gagal napas. Terus saya suruh anak saya ambil botol minyak kayu putih, saya suruh tekan berikat kiri saya. Ditekan berikat kiri saya, langsung seperti kebuka kerak jantung saya, bisa napas saya. Gitu. Nunggu dokter 4 jam Pak. Jadi selama 4 jam dia tekan dengan minyak kayu putih.
Minyak kayu putih berubah Pak, jadi minyak kelapa punggung. Tekan terus nak, tekan terus nak. Itu karena pas ya Pak, berikan sebelah kiri. Pas yang saya tunjukkan di TikTok itu, saya suruh saya tekan itu Ustaz. Pas itu titiknya. Demi Allah Pak, diperhatikan oleh pasien saya, dia tekan seluruh anak itu, berikan sebelah kirinya pakai botol minyak kayu putih, tidak sesuai SOP. Tapi demi nyawa, betul tidak Pak? Demi nyawa, anaknya nggak kuat, dia tekan dengan jarinya, dia suruh anaknya minyak kayu putih, tekan di situ, tekan di situ, namun dia bisa nafas. Apa dia bilang sama saya? Kalau ada yang bilang Toto, punggung gak ada manfaatnya, hubungi saya. Coba, pasien kita bilang kayak gitu Pak, karena di TikTok kan ada dokter-dokter yang caci maki kita kan, ternyata gak ada manfaatnya. Ada dokter bilang gitu, obat punggung ternyata gak ada manfaatnya. Dia mungkin baca itu komen dokter itu kan, dia bilang sama Ustaz, kalau ada orang yang bilang obat gak ada manfaatnya, bilang sama saya. Saya membuktikan yang Ustaz bilang berikan kiri, saya suruh saya tekan dengan botolnya kayak putih, selamat saya. Itu Pak, saksi itu obat punggung. Memang oleh dokter kita dibilang overclaim, betul nggak? Karena nggak sesuai dengan ilmu mereka. Itu Pak yang harus dirubah kurikulum kedokterannya, bukan kita. Harus dirubah kurikulum kedokterannya kan? Tapi mereka nggak bisa merubah, betul tidak? Sampai mati pun nggak mungkin berubah Pak. Itu doktrinnya kayak gitu, coba bayangin. Ya, nggak mungkin berubah. Silahkan Bapak usulkan ke dokter, nggak mungkin berubah tuh. Ya, tetap pakai yang ilmu itu. Ya, kita lihat lagi video-video berikutnya. Yang tunarungu ya, tunarungu, ada videonya tunarungu. Kita lagi ada program dengan tunarungu Bisuturi. Kemarin kita kasih pelajaran kita 50 orang Bisuturi. Ya. Nanti tanggal 10 lagi yang kedua, pendalaman dengan para Bisuturi. Niatnya untuk apa Ibu Bapak? Niatnya mereka itu tersisihkan di masyarakat, dijauhi oleh keluarganya sendiri, bahkan dijauhi, ya, dianggap tidak berguna. Itu banyak pengangguran mereka, ya. Kemarin kita latih tata punggung untuk mereka, ya. Dan ada kita punya testimoni, ya, yang memang Bisuturi dari izin Allah bisa bicara, bisa mendengar, ya. Bisuturi Pak, ternyata bisa bicara, bisa mendengar, ya. Oh, Fedi, oh iya, halo Ustaz, silakan Ustaz, sebentar lagi ya. Beliau nanti jadi korban praktik. Itu sampel ya Ustaz ya, jam 10 ya, pas ya. Masya Allah ya, jam 10 kita praktek ya. Langsung beliau jadi sampelnya, beliau berkenan, Masya Allah, berkenan jadi sampel. Ya, jadi tadi Pak yang Bisuturi ya, dengan izin Allah bisa berbicara kembali dari lahir ya. Bisuturi sejak lahir dengan izin Allah sudah bisa mendengar, sudah bisa berbicara. Ya, itu kelamaan ya. Ini Pak. Nggak bisa dengar sejak lahir. Ya, dengan izin Allah, tata punggung bisa mendengar, sudah tuli, bisa berbicara. Ya, kebesaran Allah Pak. Seperti mukjizat saja Pak. Ya. Jadi kita nggak percaya Pak, mana bisa orang Bisuturi sejak lahir bisa mendengar, bisa berbicara lagi. Ya. Ternyata terbukti dengan tata punggung yang izin Allah bisa berbicara, ya, bisa mendengar. Jelas ya? Ada pertanyaan? Silakan. Ya, ini contoh sedikit Pak ya, yang tidak sesuai SOP tata punggung ya. Karena di situ nggak ada ya. Contoh tidak sesuai SOP tata punggung ya. Coba kelihatan. Lagi di atas. Saya bilang beda, saya dimarahin. Begini gimana nggak beda? Beda dolala. Tadi mana bilang beda, ini kan beda kan jelas gitu.
naik di pantatnya, gitu, punggungnya kan, ya. Ini kan, apalagi kalau bukan bintang enggak ada di otot punggung, bukan bintang hadis, bukan ya, bintang otot punggung. Hadisnya nggak ada, ya jelas ya. Ini beberapa teman-teman lakukan di lapangan, ya harus kita perbaiki. Itu namanya tadi tidak sesuai SOP, gitu ya. Cukup ya. Padahal Pak ini, Masya Allah, berkenan. Oh ya, pertanyaan nanti ya. Saya Yudi Ustaz dari Cilacap. Iya. Untuk topong, apakah bisa untuk glukomas? Sekarang kita ada teman yang glukomas itu kayak di. Oh, PD juga. PD ada dua nih. Ini yang ini. Oh ini ya. Iya. Sudah glukomas memang normal dan dia sangat Tekanan bola mata berapa? pernah 40. 40. Kita pernah punya sampai 75 dan bisa melihat kembali. Berarti kesimpulannya insya Allah lebih memungkinkan, gitu ya. Bukan lebih mudah Pak, lebih memungkinkan. Kemungkinan lebih tinggi gitu ya. Peluangnya lebih besar gitu ya. Ya, jelas ya. Setelah itu 75 itu penanganannya sampai berapa? 5 kali ya alhamdulillah, sekitar 5 kali. Itu udah nggak bisa ngomong Pak, sudah tertarik itu sakit luar biasa. Ngomong saya nggak bisa Pak, dia ngomong kan gerak tuh pipinya kan, nggak kuat dia ngomong Pak, sakit luar biasa. Sampai seperti itu, berapa tekanan? 75 Pak, ya Allah. Itu ya, jelas ya. Ada lagi? Ini kan berobat. Ya, nanti kita perhatikan Pak Edi yang di luar juga sama Pak Edi. Ini Pak Edi semua hari ini ya. Ini maksudnya itu sesuai ini aja. Dua orang ya. Ya, nanti dilanjut sama teman-teman ya. Ya, ya. Saya punya orang tua, Ya, umurnya 75 tahun. 75 ya. Dan 3 tahun kemarin jatuh di kamar mandi. Iya. Pengobatan, di ronsen, di macam-macam. Terus sampai sekarang itu malah seringnya kan tidur di samping kanan ini. Iya. Terus malah apa? Baunya tarik ke atas terus kepalanya maju. Tertarik Pak itu. Waktu jatuh bisa jalan tidak? Masih bisa. Sudah itu berapa lama baru parah itu? Ya mungkin 1 tahun kan. Oh, setelah jatuh setelah baru tambah parah gitu. Jatuh lagi. Setelah jatuh lagi itu turun. Makin menurun ya tahunnya. Masih bisa main kalau 75 tahun ya masih bisa tuh. Karena ada pasien yang di Bengkulu itu 84 tahun. Pengapuran lutut, kalau jalan dibantu 2 orang karena nggak bisa jalan. Matanya buram, pakai kacamata tetap nggak bisa baca. Ditonton setiap hari selama 4 bulan lebih Pak sama anaknya, bisa 5 kali sehari. Sekarang jalan kemana-mana tanpa dibantu, bisa baca tanpa kacamata, baca Quran setiap hari. Ya, misalkan kita cuma di Iya, di mana saja. Cari penyebatan yang menekan tulangnya. Yang paling cekung yang menekan tulang, diurai katakan. Nanti tulangnya balik sendiri secara alami. Yang skoliosis bengkok macam itu, kita tanpa pelan-pelan dia normal kembali. Bukan dikerotok-kerotok tulangnya nggak bisa, malah kesakitan. Yang mendorong tulangnya diurai hingga tulangnya reposisi sendiri. Ketarik tangannya kan, cari duplikatnya. Yang paling menekan tangannya hingga tangannya ketarik kan gitu. Jadi duplikatnya, apalagi kakinya juga. Nah, cari di atas panggulnya sampai ke ginjalnya, cari yang paling menekan. Ya, saya nggak bisa tunjukkan titiknya Pak, karena pasti berbeda-beda dalam pasien lain kan. Ya, Bapak cari yang paling cekung, paling mendorong tulangnya, paling cekung, paling menekan sarafnya. Jelas ya, bisa normal kembali insya Allah. Gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Hairul Sadar dari Masoko. Saya akan menanyakan, memang yang saya alami itu sudah banyak Iya. dan tertolong oleh Bapak ini. Masyaallah. Yang sekarang lagi saya tangani masalah anak kelas 4 SD. Iya. Nah, itu dia mengalami tangan nggak bisa buka dia. CP Pak, cerebral palsy. Sama kaki nggak bisa jadi sendal. Iya. Itu sudah 4 tahun, makanya kemana-mana tapi kita selesaikan. Terus dia dapat dulu sudah saya tangani. Yang pertama yaitu dia baru mengalami namanya hilak makan, karena di lambung itu terjadi penebalan yang di
Iya. Terus penanganan kedua itu sudah bisa cuma gini-gini. Ya, nyarinya sudah mulai sedikit membaik. Ya. Sudah pertemuan yang keempat. Keempat punya sudah lemes, tidak ada kunci lagi. Betul. Itu saya fokuskan di apa namanya di lambung sama yang di titik Berikutnya. ya pikat Ya. yang ada di titik di gula dan di jantung Ya. apa namanya jadi lemah gitu. Iya. Itu kalau saya boleh nanya itu direkomendasikan untuk apa namanya itu apakah sering mungkin atau ya atau gimana itu. Karena ini kan baru saya rekomendasikan kan minggu 2 kali gitu. Iya, itu untuk resep atau untuk apa itu? Untuk dosis ya, dosis terapi kan? Ya. Dosis terapi Pak, yang menentukan kita, bukan pasien. Kalau Bapak lihat anak CP sudah kaku tangannya, kaku kakinya, pakai sendal nggak bisa dijepit, ya, baru melangkah sendalnya kelempar duluan, ya kan? Itu berarti dosisnya kita menentukan. Kira-kira pantasnya berapa kali seminggu? Tiap hari Pak, Tiap hari ya. ya. Kan udah kaku, ada kemajuan kan tadi kan? Ya. Lo mulai lemes kan? Sudah gerak jempolnya. Nah, Orang tuanya senang sekali. Ya. Sebab terjadi apa? Penebalan memang diberikan. iya, itu betul. Berarti harus setiap hari. Kalau perlu diajarkan orang tuanya, itu cara kita, Pak. Dia nggak mungkin bisa tiap hari ke kita, tapi orang tuanya tiap hari ketemu anaknya kan, Bapak Bu sehari 3 kali, itu diajarkan orang tua. Sudah saya dakwahin untuk apa dibantu. Iya. Tapi juga takut nanti salah. Oh iya, wajar lah, belum paham kan, terus saja. Kalau diajarin titiknya Pak, ini Bu titiknya ditekan ya, titik ini saja fokusnya ya, yang ke kaki. Ini Pak yang ke tangan ya ditekan tiap hari ya Pak, tekan 3 kali setiap hari ke tangan gitu kan. Nah, itu lebih tertuntun dia lebih berani nanti kan begitu ya. Jadi kalau pasien-pasien yang parah dosisnya kalau bisa setiap hari. Anak CP, pasien kanker, pasien gagal ginjal, ya harus bypass jantung, harus pasang ring jantung. Yang menentukan dosisnya kita Pak. Kalau saya pasien parah itu setiap hari selama 2 minggu dulu. Gagal ginjal, Pak setiap hari selama 2 minggu ya. Nanti 2 minggu saya cek lagi. Oh udah tipis banyak Pak, belum bisa enggak. Sekarang seminggu 3 kali ya Pak. Nah, gitu Pak. Yang menentukan kita, ya. Karena kita tahu ini parah misalkan tadi kan harus totok tiap hari bahkan kalau perlu sehari 3 kali. Yang menentukan kita, ya. Jangan tanya pasien, maunya berapa kali Pak? Ya. Jadi pasien yakin kayak kita Pak. Ya, pasien saya Pak, saya suruh tiap hari 3 kali mau. Tiap hari mau, tiap hari Pak, selama 2 minggu. Tiap hari Pak, kemarin selama 1 bulan saya suruh tiap hari. Karena agak parah kan? Mau Pak mereka. Kalau belum dapat jadwal sama saya Pak, sama terapis yang lain dulu Pak. Nanti saya cek lagi setelah 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu Bapak kita jadwal cancel sama saya Pak. Saya kasih, saya cek. Mau nggak kira-kira dia Pak? Jangan Bapak bilang ya pasiennya nggak pada balik lagi ya. Mungkin sembuh. Nah itu berarti kemungkinan nggak balik lagi karena parah. Kapok, ya kan? Ya kan? Kalau pasien saya Pak, hampir semuanya itu rata-rata dia bilang nyaman, ya, nggak punya kesakitan begitu ya, dan hasilnya maksimal dengan izin Allah lebih efektif. Cukup ya? Ya. Oh satu lagi ya, terakhir ya. Awas ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Toha dari Mujur. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk berobat langsung ke Guru Dakwar karena saya sudah 1 tahun lebih karena gejala settingan masih merasa semutan kanan. Oke ya, 3 orang saja ya di batasi hari ini ya. Karena kita ada acara lagi standarisasi ya. Itu baru katanya penanganan kasus di Serupan logika kita karena kalau Serupan kita di rahasia Iya. gitu ya. Dengan kita yang aktual gitu itu logikanya bagaimana kalau dalam penanganan Pembunuhan. gitu. Kalau keserupan massal jangan ditutup, karena banyak Pak massal, capek kita. Ya. Kalau keserupan massal, masukin gudang, kunci pintu. Nanti dia gak tutup pintu Pak, berarti sudah gak keserupan lagi.
Enak aja urusan jin, urusan setan, masih banyak urusan lain kan gitu. Masuk aja. Yang kedua, bahkan Pak, apa itu kalau orang pakai susuk ya? Orang pakai susuknya coba dia keluar. Dokter Olah noto itu keluar jin ular dari tubuh pasiennya. Jin ular keluar dari tubuh pasien. Kita nggak niat meruqyah, betul tidak? Nggak niat ngeluarin jin, ya nggak, betul tidak Pak? Tapi bersemayam nggak di pembuluh darah dia? Ya. Pertanyaannya, pusat pembuluh darah di dengkul, di lutut atau di punggung? Punggung. Jadi pusat bersemayam jin di lutut atau di punggung? Punggung Pak. Ya, atau punggungnya saja kira-kira kena nggak dia Pak? Kena Pak. Yang paling kuat bersemayam di 2 titik Pak, titik lambung dan titik jantung. Itu yang paling kuat bersemayam. Ustaz Fadlan Abu Yasir itu pakar ruqyah. Dulu anak ruqyah 2 jam, lama karena nggak pakai tutup punggung. Pasien datang di ruqyah pakai ayat ini nggak mempan, ganti ayat ini nggak mempan, ganti ayat ini nggak mempan, akhirnya ganti pasien. Nggak kesurupan, nggak ada jin ya kan? Karena kata tutup punggung, reaksi langsung aja dengan ayat Allah selesai. Tutup punggung reaksi aja dengan ayat Allah selesai, betul nggak Pak? Begitu reaksi baca ayat Allah selesai, reaksi baca ayat Allah selesai, betul tidak? Efektif tidak? Itu maksudnya. Ya, ternyata total punggung juga efektif untuk mengeluarkan jin dari tubuh pasien kita. Saya tanya pasien saya, ibu udah ruqyah? Sudah Ustaz. Lu udah pegang rohani di Bekasi ya? Sudah ke sana, sudah Ustaz. Itu Ustaz paling hebat di ruqyah kan? Sudah Ustaz, sudah. Mungkin jinnya belum keluar semua Bu. Ya kan? Kita tahu Pak menggelepar demi Allah. Kayak gitu Pak, teriak sekeras-kerasnya dia. Saya tanya, ibu apa yang berasa tadi? Sakitnya luar biasa Ustaz. Ternyata Pak, keluar jin itu sakitnya luar biasa. Ya, kita totok tekan titik lambungnya, tekan titik jantungnya, kita obrak abrik sarangnya, nggak ada dia lagi bertempat, dia keluar dengan totok punggung. Ya, tapi tetap kita berdoa kepada Allah dalam hal yang goib, karena tidak ada yang bisa mengalahkan Allah dalam hal yang goib. Tapi urusan sama jin jangan dibesar-besarkan. Apa saja nggak mempan, kaki Pak. Kurang aja licin. Jangan sayang Pak. Ya ngobrol. Kamu dari mana? Saya dari Pantai Selatan. Pantai Selatan sebelah mana? Enggak usah diajak ngobrol Pak. Ajar saja, tidak ada tempat buat kamu buat. Akhirnya Pak, jin takut sama kita, betul nggak? Iya Pak. Saya ke Papua. Ya, itu pas begitu saya mau nginap ke pasien saya, Ustaz sebelum pulang nanti bermalam di rumah kami. Ya, penghormatan kan? Betul tidak Pak? Awalnya di Swisscare Hotel kita menginap hari pertama. Begitu mau pulang disuruh menginap di rumah beliau. Begitu mau menuju rumah beliau Pak, ibunya telepon, anakku. Air ke tempat kamar mandi Ustaz mati. Keran nggak bisa nyala. Dia bersihin WC, bersihin AC, mati AC-nya. Bersihin meja, mejanya tebal itu, kacanya kelempar kacanya. Nggak mungkin nih kelempar kacanya. Saya datang tidur nyenyak, seperti nggak ada apa-apa. Yang melihat jin Pak, anak buah saya. Ustaz tidur nyenyak, saya nggak bisa tidur. Pas kita pulang Pak, ibunya telepon anakku, air sudah menyala kembali. Tuh. Jin nggak mau berusaha untuk punggung Pak. Takut ditutup. Kita pulang Pak dari Allah Pak. Baru sampai sedikit perjalanan, belum sampai bandara. Belum sempat sampai bandara dia sudah telepon, anakku, air sudah menyala kembali. Kita pergi, dia masuk lagi Pak. Ya, dia nggak lagi ganggu kita, nggak lagi dia nunggu kita, gitu ya. Dia nggak pernah nunggu kita Pak, cuma dia ganggu kita, itu maksudnya ya. Dia ganggu kita, tapi kita ada, dia nggak pernah diganggu. Saya tidur nyenyak, ya. Yang diganggu kan anak buah Pak. Ternyata itu rumah Belanda. Dia ketemu jinnya nonir di Belanda. Mungkin karena noni kan jadi perempuan nggak berani temui saya, bukan murid kan. Terjadi Pak, ya. Saya kalau tahu pasien dari jin ya paling malas Pak urusan sama jin. Iya betul Pak. Kenapa? Urusan pasien masih banyak. Tekannya keras-keras lah. Halo.
Gitu ada, udah tekan saya keras-keras, kan coba selesai. Jangan aja ngobrol, itu maksudnya apa? Ya, tekan saja keras-keras syaratnya apa tadi yang paling utama, titik lambung dan dua titik itu silakan dibuka. Jin nasab, jin keturunan yang paling sudah keluar, tekan saja di situ Pak. Ya, titik lambung dan titik jantung. Itu Ustaz. Jadi kita nggak lama-lama ngurusin setan. Kalau kesurupan masal, kuncin saja. Nanti begitu diketok-ketok berarti jin sudah keluar. Apa kata dia? Kita dicuekin, cari tempat lain. Sesimpel itu Pak, ya kan? Sesimpel itu insyaallah. Berlindung pada Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah dalam bahasa yang udah tutup saja sambil baca ayat-ayat Allah untuk amin kita kan begitu ya. Itu maksudnya ya. Jadi kita nggak fokus ngerugi atau ngeluarin jin secara khusus di dalam. Ya total saja, sampilan saja itu maksudnya. Nggak usah fokus. Nanti perlu energi kita kebuang banyak gitu. Ya langsung. Edi Warsono dulu. Yang satu lagi Edi siapa? Narjo. Sama-sama O juga belakangnya. Lambung. Berkenan Ustaz buka baju ya supaya terus besar ya. Ya. Kita mendeteksi penyumbatan utama kan, ya, penyumbatan utama hingga lebih efektif ya, hasilnya lebih efisien ya, hingga pasien lebih apa tuh merasakan hasilnya, ya, pasien langsung merasakan hasilnya insya Allah ya. Tadinya pasien bukan juga tuh, ya, lalu terburuk ada minyak